Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah taala sekarang kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala. Barakallahu fikum. Sana badai terus. Saya kan saya. Si pohon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad ini tentang hidayah. Tad. Jadi kan kalau tadi itu Nabi Nuh anaknya kafir. Tapi kalau zaman sekarang kayak gitu tadi ya. Orang tuanya murtad, orang tuanya Islam, anaknya murtad. Berdoa terus orang tua agar dapat hidayah, biar kembali lagi. Apakah orang tua itu bertanggung jawab? Karena ada Quran tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada udah berusaha gitu. Nah, pertanyaannya tadi orang tuanya yang kafir ya? Anaknya Yang kafir, tanggung jawabnya orang tuanya ya. Nah, di sini kembali kepada ayat dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, tapi di sini bukan berarti orang tua itu diam, tidak. Orang tua tetap berusaha. Sebagaimana Rasulullah tadi berusaha ya. Sebagaimana Rasulullah berusaha. Rasulullah berusaha ini sejak Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Rasulullah berdakwah terus sampai Abu Thalib meninggal. Maka tadi orang tuanya pun sama. Selama anaknya masih hidup bagaimana? Terus aja. Terus nasihati terus aja. Kalau sudah begitu, qadarullah misalkan anaknya tetap kafir misalnya. Berarti sudah berlepas tanggung jawab, sudah lepas. Kecuali kalau tidak menasihati orang tua. Kecuali kalau tidak menasihati, kalau tidak mengajar, kalau dibiarkan itu berdosa. Dosa besar. Ya. Tapi kalau sudah berusaha mengajar, menasihati, memberitahu terus, itu sudah lepas tanggung jawab. Sudah lepas pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai turunnya ayat yang menyatakan bahwa tidak usah kamu memintakan ampun, mendoakan Abi Thalib ini. Apa sebelumnya ada Nabi Ibrahim juga waktu itu mendoakan ayahnya. Kata Allah kan tidak boleh mendoakan ayahnya. Jadi dua ayat ini jaraknya waktu turunnya kapan dan di mana, Makkiyah atau Madinah, ke satu. Itu yang kedua Ustaz, ada contoh ini seseorang kayak menjelang ajal dia minta kepada anak cucunya untuk saya ditemani satu malam aja di kuburan. Ini bukan cerita benar, tapi ini ada maknanya mungkin Ustaz. Karena hartanya banyak, anak-anaknya mungkin nunggu diwaris. Nah, kemudian ditanya satu-satu anaknya nggak ada yang mau. Kecuali ada orang penggali tanah dan kuburan batu-batu dengan membawa tambang satu. Dia nginep
dengan harapan hartanya setengahnya akan dikasihkan sama dia. Ternyata satu hari itu besoknya dia bangun, ditanya gimana? Saya nggak mau terima harta. Pertanyaan untuk tambang saja ini, dari mana, untuk apa, dan digunakan kapan, segala macam. Itu tidak cukup dalam satu hari. Pasti lama itu. Ngeri. Berarti maknanya di sini azab kubur atau pertanyaan di kuburan itu berat baginya kali Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah di sini ketika seseorang meninggal dalam hadis disebutkan idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal terputus amalannya. Dia sudah tidak bisa beramal lagi. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Harta yang dia sedekahkan itu yang akan kekal, ya. Atau wakaf, ya, yang dia berikan di jalan Allah itu yang akan kekal, yang akan mengalir pahalanya kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk diri dia di dunia, ilmunya melahirkan amal, kemudian ilmunya ini disampaikan kepada orang lain sesuai kemampuan. Ketika dia menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain melaksanakan ilmu tersebut, dia dapat pahalanya terus. Meskipun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Kemudian yang ketiga apa? Waladun salihun yad'u, anak saleh yang mendoakan. Ya. Anak keluarga yang mendoakan yang Pak soleh soleha itu akan mengalir pahalanya sampai. Nah, harta selain itu gimana? Harta akan jadi waris, ya. Harta nggak akan ikut ke kuburan. Maksudnya nggak akan mengalir pahalanya, enggak. Harta yang tidak disedekahkan, tidak diwakafkan akan pahalanya gimana? Enggak. Itu untuk yang keluarga yang masih hidup, ya. Nah itu tergantung nanti dimanfaatkan untuk apa harta tersebut oleh keluarga. Nah makanya tadi kisah tadi ya yang disebutkan Kak Emma itu pelajaran bagi kita, Iya. bahwa tujuan hidup kita itu untuk beribadah. Jadi wasiatnya begitu sih ini. Iya. Ini kan bisa aja fiktif, tapi maknanya kan dakwah itu. Iya. Jadi bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan. Tapi harta itu menjadi wasilah, menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah. Iya. Silakan antum mau punya 100 triliun, silakan. Boleh deh pakai. Boleh. Pengen punya nih 21 triliun tadi. Boleh. Silakan. Apa maksudnya? Silakan. Iya. Tapi gunakan mobil itu untuk beribadah kepada Allah. Gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, gitu ya. Yang pertama belum terjawab antara peringatan Allah terhadap Nabi Ibrahim dengan benar, itu dua surat yang berbeda atau sama? Itu beda. Beda surat. Kalau ini Nabi Muhammad itu di surat At-Taubah ya, ayat 113. Itu yang Nabi Muhammad yang dengan Abu Talib, di mana di sini disebutkan maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba ya min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini larangan kepada Nabi untuk memohonkan ampun untuk para musyrikin. Tapi kalau Nabi Ibrahim di surat apa? Surat Maryam. Oh iya, surat Maryam dari ayat kalau tidak salah 41 kalau nggak salah, 41, 42, 43, 44 kalau nggak salah, itu ada kisah di mana Nabi Ibrahim menasihati ayahnya. Ya, termasuk nasihatnya apa? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru
wa la yudi anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu, kepada patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu? Nasihat, ya. Nasihat terus, nasihat dari Nabi Ibrahim. Kemudian ayahnya apa? Marah. Ayahnya marah dan ingin mengusir Nabi Ibrahim. Kalau tidak berhenti akan dirajam, dirajam, ya, dibunuh lah istilahnya. Ya, tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mendoakan kepada ayahnya, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohonkan ampun untukmu. Dalam kondisi ayahnya masih hidup ya? Masih hidup. Nah itu, ayahnya masih hidup. Boleh nggak kita doakan ya? Boleh. Boleh. Kalau kondisi ayahnya masih hidup. Boleh, ya Allah, ampuni ayahku, berikan hidayah kepada dia supaya dia masuk Islam. Boleh. Kalau kondisinya sudah masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, nggak boleh. Sudah meninggal nggak boleh. Kalau masih hidup, boleh. Karena Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyan. Wahai ayahku, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Sesungguhnya Allah itu sangat baik kepada. Boleh gak? Boleh. Karena ayahnya masih. Ya, jadi pertanyaannya tadi antara surat Al-Qasas dengan surat Maryam ini kan lebih dulu surat Maryam mungkin. Iya, lebih dulu gitu. Kisahnya lebih dulu. Iya, ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Surat Maryam ini menceritakan kisah sebelum Nabi Muhammad gitu. Tapi maknanya sama umum ya. Iya. Itu aja. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Tutup aja. Insya Allah kita cukupkan ya pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.